واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang talak. Apa itu talak? Ada berapa syaratnya talak? Kapan talak itu terjadi? Bagaimana dengan talaknya orang yang lagi marah? Insya Allah dalam kesempatan kali ini akan saya bahas, insya Allah. Pertama, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang perlu kita tahu apa itu talak. Ya. Talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan. Ya, melepas ikatan. Ikatan apa saja? Ya. Jadi kalau ada orang melepas ikatan, berarti dia mentalak. Ini secara arti bahasa. Akan tetapi bukan ini yang kita maksud. Talak yang dimaksud adalah dalam istilah pernikahan menurut ulama ahli fikih. Ya. Talak menurut ulama ahli fikih adalah melepas ikatan pernikahan dengan sigat talak atau sesamanya. Ya. Seperti itu. Jadi orang yang mengatakan lafaz talak berarti dia telah melepaskan ikatan pernikahan yang ada di antara dia dengan istrinya. Ya. Dan talak ini hak mutlak milik suami. Ya. Kemudian berapa batasnya talak? Batas talak bagi laki-laki yang merdeka itu 3, sedangkan bagi budak itu 2. Ya. Talak itu diperbolehkan kapan saja. Ya. Boleh saja. Bahkan terkadang talak itu bisa menjadi wajib. Ya. Akan tetapi yang perlu diketahui, talak sekalipun diperbolehkan, akan tetapi ini adalah hal yang kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menceritakan, abghadul halali ilallah ta'ala at-talaq. Ya. Perkara halal yang paling Allah benci, berarti halal tapi Allah benci. Ya. Jadi halal itu boleh, tapi Allah benci. Apa itu? At-talaq. Itu talak. Ya. Jadi sekalipun boleh, tapi Allah benci. Tapi yang maksud makna dibenci di sini bukan lantas haram, makruh. Itu menurut ulama. Ya. Mari kita bahas setelah kita tahu ta'rifnya, berapa yang dimiliki laki-laki tentang talak ini. Sudah, sekarang kita membahas tentang rukun-rukun talak. Ya. Rukun talak itu ada 5. Ya. Pertama adalah mutalliq, orang yang mentalak atau suami. Yang kedua mahal atau objek. Ya. Berarti dalam ini adalah istri. Ya. Ketiga ada qasduh. Ya. Kesengajaan.
ditalak. Keempat, memiliki wilayah, memiliki kekuasaan ya untuk mentalak, artinya bukan dipaksa. Yang kelima, sirah atau ucapan, tata bahasa, kata bahasa, nah, seperti itu bentuk bahasa yang diucapkan. Ini 5. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mutalliq, orang yang mentalak. Ya. Syarat mutalliq itu ada 2. Pertama, dia itu mukallaf. Ya. Siapa mukallaf itu? Kalau mudahnya adalah balighun aqilun, adalah orang yang baligh dan juga punya akal. Itu mukallaf. Mukallaf dalam bahasa adalah seseorang yang tertuntut oleh hukum syariat. Oleh karenanya balighun aqilun ini adalah definisi daripada mukallaf ya. Hal ini mengecualikan anak kecil, orang gila, orang mughman alaih ya, epilepsi ya. Itu andai kata terucap dari mereka kata-kata talak, ini tidak terjadi. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat talak ya, syarat mutalliq, yaitu mukallaf. Nah, syarat yang kedua adalah al-ikhtiyar ya. Ikhtiar ini inisiatifnya sendiri, bukan karena dipaksa ya. Dengan demikian tidak sah talaknya seseorang yang dipaksa. Yang memaksa, ada yang dipaksa, ada yang memaksa, ada yang dipaksa. Syaratnya yang memaksa adalah dia memang ya, melaksanakan apa yang ia paksakan karena dia memang punya kuasa untuk itu ya. Jadi yang memaksa itu seperti itu. Boleh dia seorang suami mengatakan talak dan talaknya tidak jatuh kalau ketemu dengan orang yang memaksa, dan yang memaksa memang benar-benar kalau tidak diucapkan kata-kata talak melaksanakan apa yang ia ancamkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang keadaan marah besar ya? Marah ya. Marah adalah suatu kondisi di mana akal seseorang masih belum stabil ya. Maka mayoritas ulama, menurut mayoritas ulama Syafi'iyah ya, talak yang disampaikan dalam kondisi marah ya, bernuansa panas dan tegang ya, biasanya seperti itu, ini dinyatakan terjadi. Menurut ulama Syafi'iyah itu dinyatakan terjadi. Ini karena rujukannya adalah sebuah hadis, salasun jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun. 3 perkara ya yang kesungguhannya dianggap jadi, berguraunya pun dianggap jadi atau dianggap sungguhan ya. Apa diantaranya ya talak. Nah, seperti itu talak. Nah, akan tetapi disebutkan dalam kitab Syarhul Yaqutun Nafis itu dijelaskan. Nah, saya bacakan dalam kitab Syarhul Yaqutun Nafis itu dijelaskan talaknya orang yang marah itu kalau dia masih ingat. Kalau kondisinya memang sudah tidak ingat lagi ya, tidak ingat ya, maka hal ini tidak terjadi. Marah, kalau marah sudah tidak ingat apa-apa ya, hilang pikirannya itu, maka tolak yang seperti ini tidak terjadi.
Akan tetapi kalau dia masih punya rasa ingat, tapi emosinya tinggi, ingat, saking emosinya dia melepaskan kata talak, ini terjadi menurut jumhur ulama Syafi'iyah. Ada satu pendapat yang mengatakan tidak terjadi. Ya. Ini disebutkan dalam kitab Syarhul Yaqutun Nafis, ya, halaman 264. Di sana dijelaskan, wa sami'tu anna al-Imam Ali bin Hasan al-Attas yamilu ila adami wuqu'i talaqil ghadban. Ya. Aku mendengar, kata musannif, bahwasanya Imam Ali bin Hasan al-Attas itu condong, ya, condong lebih memilih ila adami wuqu'i talaqil ghadban, tidak terjadinya talaknya orang yang lagi marah. Kenapa? Li'annal insana fi halil ghadab. Ya. Karena manusia ketika keadaan marah, yafqudu tawazunuhu, hilang keseimbangannya. Walau annahu ya'lamu ma yaqul, andai kata dia tahu apa yang ia ucapkan, sekarang walaupun ia tahu, walau annahu ya'lamu ma yaqul, walaupun ia tahu apa yang ia ucapkan, illa annahu, hanya saja bahwasanya dia ba'da yaskuna ghadabu, setelah hilang marahnya, yandumu ala tasarrufihi, dia merasa menyesal apa yang telah ia lakukan. Ini menurut Imam Al-Attas. Kemudian musannif memberikan komentar, wal ma'ruf 'anil Imam Ali al-Hasan, Ali bin Hasan al-Attas, annahu yamilu ila al-aqwal allati fiha taysirun linnas. Ya, yang dikenal dari Imam Ali bin Hasan al-Attas itu lebih condong kepada pendapat-pendapat yang lebih memudahkan kepada manusia, khususan lil awam, lebih-lebih kepada orang-orang yang tidak mengerti hukum. Nah, seperti itu. Jadi terserah mau ikut yang mana, tapi mayoritas atau jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya talaqul ghadban itu terjadi. Nah, seperti itu. Tapi kalaupun mengikuti pendapat ini tidak mengapa, karena kitabnya sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, ini. Kemudian itu tadi syarat mutalik. Sekarang syarat objek talak. Ya, objek talak harus merupakan istri. Istrinya, bukan istri orang, yang masih memiliki ikatan pernikahan. Jadi status yang ditalak itu sah sebagai istrinya, bukan calon istri. Kalau masih calon istri, maka tidak terjadi umpama janjian sebelum pernikahan. Kamu kalau sudah saya jima sekian kali, saya talak. Ini perjanjian yang tidak terjadi. Kenapa? Karena perjanjian dilakukan sebelum dia berstatus sebagai istri. Nah, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-qasdu, ya, disengaja, ya, disengaja, ya. Memang benar-benar sengaja. Kalau tidak disengaja, maka talaknya tidak jadi. Seperti apa contohnya? Seperti orang tidur, kemudian mengatakan waktu tidur sambil merem, mengatakan, istriku kamu aku talak seumpamanya, Fatimah kamu saya talak. Nah, ini tidak terjadi, ya. Ini tidak terjadi. Kenapa? Karena tidak ada tujuan, ya. Atau ada tujuan namun tidak mengarah pada makna semestinya. Contoh, suami menceritakan sigot talak orang lain terhadap istrinya. Semisal, ya, dia berkata, istriku tertalak, tapi ini cerita orang lain, kemudian diceritakan kepada kejadian yang orang lain diceritakan kepada istrinya. Maka
talak yang seperti ini tidak terjadi. Kenapa? Tidak ada qasduh. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat harus memiliki wilayah, ya, memiliki kekuasaan. Ya. Jadi talak ini bisa terjadi dari mutalik bila si mutalik itu punya kekuasaan atas perempuan yang ditalaknya. Ya. Oleh karenanya tidak sah talaknya seorang laki-laki kepada wanita yang akan ia nikahi. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai kuasa terhadap istrinya. Ya, seperti itu. Masih calon sudah ditalak, ya nggak jadi, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak ada kekuasaan pada dirinya. Kemudian bapak menceraikan istri anaknya, ya, itu juga tidak terjadi. Ya. Anaknya di Malaysia umpamanya, menantunya di sini, kemudian dicerai oleh bapaknya, ya tidak terjadi. Kenapa? Karena bapak dari suami itu tidak punya kuasa kepada istri anaknya. Ya, seperti itu. Kemudian syarat yang kelima ada sigat talak, ya, ada ucapan talak. Ya. Dalam sigat talak ini disyaratkan harus berupa ucapan yang mengarah arti talak, yang mengarah arti talak. Jadi ada arahan untuk kata perceraian. Nah, sedangkan talak sendiri ini dibagi menjadi dua. Pertama, talak sharih. Ya, apa talak sharih itu? Adalah sebuah ucapan, ya, yang tidak mungkin diarahkan kepada makna selain talak. Tidak mungkin. Nah, contohnya, talaqtuki, saya talak engkau wahai istriku. Nah, bahasa talak ini tidak bisa diartikan ke makna yang lain. Nah, seperti itu. Kedua, talak kinayah. Ya, talak kinayah. Talak kinayah itu apa? Adalah bentuk kata atau kata-kata yang bisa diarahkan terhadap makna talak dan juga pada makna selainnya. Jadi kata-kata yang bisa digunakan untuk talak juga bisa digunakan untuk yang lain. Nah, dalam masalah talak kinayah ini yang dibutuhkan adalah niat. Kalau yang mengucapkan istrinya si suami ketika mengucapkan kata-kata itu tujuannya mentalak, jadi talak. Kalau tidak niat talak, tidak terjadi talak. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya cukup ditanyakan kepada orangnya. Kamu niat talak apa enggak? Kalau dia menjawab talak, ya jadi. Kalau tidak, ya tidak. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan talak melalui SMS, surat, WA, fax email dan lain sebagainya? Ya. Nah, dalam masalah ini ulama mengkategorikan bahwasanya tulisan, ya, seperti WA dan lain sebagainya, itu masuk kategori, ya, talak kinayah. Dengan demikian, sekalipun lafadznya sharih, ya, bahasanya talak, saya talak kamu, tapi bentuk tulisan tidak langsung diucapkan, ya, maka ini masuk kategori talak kinayah. Ya. Jika diniati oleh si suami mentalak, maka jadi talak.
Kalau tidak diniati, maka tidak jadi talak. Nah, seperti itu. Demikian kaum muslimin untuk bagian pertama. Namun nanti kita lanjutkan di bagian kedua, pembagian talak. Talak itu dibagi, ada talak sunni, ada talak bid'ah. Nah, apa itu talak sunni? Apa itu juga talak bid'ah? Ya, juga talak dipandang dari si kemungkinan rujuk dan tidaknya itu bagaimana. Ya, nanti kita bahas kembali pada kajian yang berikutnya. Namun saya beritahukan kepada para penyimak TV Mutiara 99 ini, yang kurang paham silahkan tanya di kolom komentar. Ya, kalau masih kurang puas di kolom komentar, tanyakan di nomor WA kami. Insya Allah kalau ada kesempatan akan kami jawab semampu kami sesuai dengan referensi dari kitab-kitab yang sudah ada. Demikian kaum muslimin, kita lanjutkan di kajian berikutnya insya Allah. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.